Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat sampai ke masjid ini untuk melaksanakan suatu kewajiban fardu ain, suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Wajib bagi seluruh muslim laki-laki untuk melaksanakan salat Jumat. Bagi yang mukim, bukan musafir dan tidak sakit, maka dia wajib untuk menghadiri salat Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pesan pertama di atas mimbar, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa kita melaksanakan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya diucapkan dalam bibir, diyakini oleh hati, kemudian dilaksanakan dalam hal perbuatan, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan, apa itu takwa? Takwa itu adalah imtisal amrillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berusaha, berupaya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, untuk selalu melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, untuk selalu meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari atas mimbar ini khatib hanya ingin menyampaikan ada 3 hal atau 3 yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama adalah iman. Apa itu iman? Sebagai fondasi. Yang kedua adalah amal. Apa itu amal? Realisasi daripada iman. Yang ketiga adalah ilmu. Apa itu ilmu? Koreksi daripada amal yang telah kita perbuat. Yang pertama, iman harus kita dimiliki oleh seorang muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 11 tahun di kota Mekah hanya menanamkan iman, hanya menanamkan bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terucap turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas, ay a'la Makkah. Ayuhan nas di sini mukhatabnya adalah orang Mekah. Ayuhan nas, ay a'la Makkah. Wahai orang-orang Mekah, wahai manusia, u'budu, menyembahlah kamu. U'budu ay wahidu rabbakum, menyembah kepada Tuhan yang satu, bukan Lata, Uzza, Manat, Hubal, bukan batu, bukan gunung, bukan patung yang kau sembah. Yang kau sembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kau sembah? Alladzina khalaqakum, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu senantiasa bertakwa.
Karena takwa adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi Islam, iman, ihsan, baru yang terakhir adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di kota Mekah untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki keadaan yang jahil, di mana orang-orang Mekah pada itu menyembah batu, menyembah makanan. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar ibn Khattab, aku membuat patung dari kurma. Kemudian setelah dibuatnya, disembahnya, setelah disembah, dimakannya kurma tersebut. Maka Umar ibn Khattab ketika salam dia ke kanan menangis, salam ke kiri dia tersenyum. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, karena ingat zaman ketika jahiliyah. Kenapa engkau tersenyum? Aku ingat ketika itu aku menyembah Tuhan. Setelah aku sembah Tuhan itu, aku makan. Maka inilah iman yang diturunkan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita jaga pada saat ini, di mana kita diobok-obok, di mana iman sudah lagi tidak menjadikan sesuatu yang akan kita pertahankan. Anak-anak kita lihat di media sosial dan sebagainya, di mana iman sudah tidak lagi menjadikan sesuatu kebanggaan, sudah bukan lagi sesuatu yang diajarkan kuat kepada anak-anak kita saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal menjaga iman ini, menjaga akidah, khatib hanya ingin menyampaikan suatu kisahnya Masitoh, di mana Masitoh hidup pada zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa alaihissalam. Masitoh ini adalah pegawainya, pelayannya di kerajaan Fir'aun, tukang sisirnya daripada keluarga Fir'aun. Suatu saat Masitoh ini sedang menyisir rambut daripada keluarga Fir'aun, tiba-tiba sisir jatuh dari tangannya. Tidak sadar dia mengucapkan Allah. Ketika jatuh sisir itu, kaget dia serentak Allah. Kemudian didengar oleh pengawal-pengawal Fir'aun, disampaikan kepada Fir'aun, wahai Tuan Raja, aku mendengar Masitoh menyebut Allah, Allah. Siapa itu Allah? Kemudian dipanggil Siti Masitoh ini oleh Fir'aun. Ditanya Masitoh, siapakah itu Allah? Kata Masitoh, Allah itu Rabbuna wa Rabbukum. Masitoh berkata, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan engkau dan Tuhan seluruh alam ini. Kemudian Fir'aun bertanya kepada Masitoh, apakah ada Tuhan selain aku ya Masitoh? Apakah ada yang lebih tinggi dari aku Masitoh? Apakah ada yang lebih menjadikan Tuhan paling tinggi dari aku Masitoh? Kata Fir'aun, Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang paling pencipta, Tuhan yang paling agung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fir'aun berkata, wahai Masitoh, betapa lancang mulutmu. Engkau makan makanan yang aku beri, engkau hidup berikan dari kerajaanku, engkau tinggal di kerajaanku, engkau berani-beraninya mengatakan ada Tuhan selain aku. Kata Fir'aun, apa kau tidak takut dengan siksaan? Kau tidak takut dengan hukuman? Apa kata Masitoh? Wahai Tuhan, andai kata aku disayat-sayat, andai kata badanku hancur lebur, sesungguhnya demi Allah aku tidak akan bergeser sedikit pun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada pengawalnya untuk membuat satu tungku yang besar. Dibuat tungku yang paling besar, kemudian dinyalakan api. Di atas tungku itu diisi dengan air, menggelegak air, menggolak, dinyalakan api. Dikumpulkan seluruh keluarga Masitoh, anaknya, suaminya. Masitoh, engkau lihat api yang begitu menyala, air yang begitu menggelegak. Aku akan masukkan satu demi satu anak-anakmu. Engkau silahkan berpikir Masitoh, engkau kembali kepada aku, apa kau tetap menyembah Tuhan selain aku? Kata Masitoh, wahai Fir'aun, aku sudah sampaikan, walaupun badan ini terkeping-keping, aku tidak akan lepas menyembah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fir'aun memasukkan satu anak yang pertama, menggelepar anaknya, menangis, meratap, meraung, kesakitan. Kemudian Masitoh meneteskan air mata. Kata Fir'aun, Masitoh, apa engkau tidak sayang kepada anakmu? Apa engkau tidak sayang kepada keluargamu? Apa kata Masitoh? Wahai Fir'aun, tidak ada satupun ibu di muka bumi ini yang tidak sayang terhadap anak-anaknya. Mereka yang aku lahirkan dengan genangan darah, tetesan air mata, cucuran keringat, aku sayang kepada mereka.
Tetapi ini karena akidah, bicara keimanan, bicara ketuhanan, apapun yang terjadi bukan aku tidak sayang, itu lebih tinggi, intan yang paling mahal daripada anak-anak yang aku lahirkan, wahai Firaun. Aku tidak akan bergeming sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Anak yang kedua dimasukkan, anak yang ketiga, kemudian suaminya masih tohnya sendiri meregang nyawa di atas bara api yang menggelegar. Ini merupakan satu hujan terhujan ke dalam hati keimanan, akidah, benteng, dasar fondasi yang kuat sehingga apapun yang terjadi tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa ditukar dengan jabatan, tidak bisa ditukar dengan harta, pangkat, kedudukan wanita. Kalau akidah sudah tertanam ke dalam diri kita, maka akan kuat di dalam kehidupan. Fondasi agama yang pertama adalah akidah, iman. Kalau bangunan masjid ini bentengnya kuat, kalau bangunan masjid ini pondasinya kuat, angin sekejap apapun, gempa sedahsyat apapun, insya Allah dia tidak akan gugur, insya Allah dia tidak akan goyang. Begitulah keimanan. Kalau iman terhujam ke dalam dada yang paling dalam, apapun yang terjadi, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok bumi ini akan hancur, sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Itulah benteng yang pertama yang harus kita perkuat, kita tanamkan ke dalam diri kita, kita tanamkan kita didik, kita arahkan kepada anak-anak kita, karena mereka penerus generasi. Agar bagaimana Masjid Al-Fajri ini, agar bagaimana Air Molek ini, agar bagaimana Indragiri Hulu ini, itu tergantung kepada anak-anak kita. Kalau anak kita telah terhujam ke dalam dadanya keimanan yang kuat, mereka insya Allah akan bisa membawa Islam ini sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Bilal ibn Rabah, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditimpa, ada yang disayat, ada yang digantung, ada yang dibakar, ada yang dadanya ditimpa dengan batu, tapi mereka tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pesan pertama, tanamkan akidah sebagai fondasi di dalam kehidupan beragama. Maka iman merupakan fondasi. Kalau imannya kuat, insya Allah apapun yang terjadi, harta, pangkat, jabatan, kedudukan itu hanya alat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, pangkat, jabatan sebagai tujuan daripada kehidupan ini. Maka tidak akan ada yang menukar agama dengan jabatan kalau di dalam hati kita sudah terhujam keimanan yang paling kuat. Itu yang pertama. Kalau sudah iman kuat, akidah kuat, akan ada yang kedua, refleks, realisasi daripada iman. Kipas angin itu berputar karena ada apa? Setrum. Efeknya, gejalanya dari setrum, dia akan berputar. Maka kalau iman sudah ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, akan refleks dia, akan ada gejalanya. Apa gejalanya? Puasa. Apa gejalanya? Ibadah. Apa gejalanya? Salat. Karena akan hadirnya kita di sini itu gejala daripada iman. Mana iman? Imannya tidak terlihat, yang terlihat gejalanya. Ada sholat Jumat, itu ada iman. Ada sholat berjamaah, itu ada iman. Ada sholat lima waktu, itu ada iman. Ada sedekah, itu ada iman. Ada haji yang mampu, itu ada iman. Ada amal soleh, ada iman. Maka kalau sudah ada iman, akan ada perbuatan berikutnya, itu amal. Maka ya ayyuhalladzina amanu, setiap kalimat amanu ada waw di depannya. Wawnya itu adalah waw mutlak al-jam'i. Waw mutlak, waw yang disebutkan amanu, wa-nya itu wa amilus sholihat. Kalau sudah ada iman, pasti ada amal soleh. Tidak ada iman, tidak akan ada amal soleh. Ada iman, ada sholat. Ada iman, ada puasa. Ada iman, ada zakat. Ada iman, ada sedekah. Ada iman, ada baca Quran. Kalau masjid ini pengen maju, pengen penuh, maka tanamkan dulu adalah imannya ke dalam dada. Yang kedua, realisasi daripada iman adalah amal. Yang ketiga, setelah amal kita berbuat, iman kita berbuat, tentu kita harus koreksi. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, apakah sholat saya ini sudah baik? Apakah zakat ini sudah sesuai dengan hukum-hukum syariat, dengan hukum-hukum fikih? Apakah wudu kita sudah benar atau belum? Apakah baca Quran kita sudah baik atau tidak? Apakah puasa ini sudah sesuai dengan tuntunan syariat agama? Maka itu perlu. Yang ketiga adalah koreksi ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakullu man bi'ilmi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu." Satu amalan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan tertolak. Di sini bukan ada kalimat bid'ah, bukan.
tapi amal yang tidak didasari dengan ilmu. Apa contohnya? Salat kita. Kalau salat itu apa dasar ilmunya? Salat syaratnya harus ada wudu. Karena kita tanpa ilmu, salat saja tanpa wudu, maka salatnya mardudatun la tuqbalu, tertolak. Salat kita harusnya secara hukum, secara ilmu ngadep kiblat, kita ngadep utara, tertolak. Salat ibadah baca Quran harusnya dengan hukum tajwidnya, kita baca dengan bahasa Indonesianya, tertolak. Maka yang ketiga adalah setelah iman, kemudian ada amal, maka perlu kita koreksi dengan ilmu pengetahuan agar amal perbuatan yang kita lakukan, salat kita, ibadah kita, zakat kita, haji kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul telah mencontohkan, Rasul telah mengajarkan di setiap lini kehidupan. Maka apa yang kedua hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Apa itu hablum minanas? Jami umuri dunyawiyah. Seluruh amal kehidupan itu ibadah di dalam Islam. Contoh kecil, kita sering jarah kubur, itu bagus, ibadah, pahalanya besar. Tetapi kadang-kadang kita tanpa ilmu, tidak sadar kita menginjak-injak kuburan, duduk di atas kuburan. Bagaimana kata ilmu? Bagaimana kata agama? Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlisla ahadukum, tidaklah seorang duduk di atas kuburan, di atas bara api, kemudian fatuhriku siyabahu wa tahlusu jilda jildihi, terbakar bajunya, terbakar kainnya, terbakar kulitnya, khairul lahu, lebih baik baginya, lebih baik baginya daripada duduk dia di atas kuburan. Rasul menggambarkan duduk di bara api yang panas membakar kulit, membakar baju, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Saking kenapa? Saking tidak bolehnya duduk di atas kuburan, saking tidak bolehnya melangkahi kuburan, saking haramnya menginjak-injak kuburan. Ini kita perlunya ilmu tadi. Kita baik berjarak bagus di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa didukung dengan ilmu, ternyata kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena adab-adab jarak kubur kita langgar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, tanamkan iman, hujamkan ke dalam dada kita. Yang kedua, amalkan, perbanyak amal, perbanyak ibadah. Yang ketiga, ibadah kita koreksi dengan ilmu pengetahuan. Ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu akhlak tasawuf dan sebagainya. Maka kalau kita dalam ilmu tasawuf adalah, kalau kita bicara akhlak tasawuf, iman itu tanah, kemudian amal itu adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian apa tasawuf itu adalah pagar. Ada tanah, apa itu iman? Tidak hanya cukup dengan fondasi. Kalau aja fondasi dia tidak jadi masjid ini. Perlu yang namanya tanah, itu perlu ditanam dengan apa? Dengan tanam-tanaman, bisa tanam sawit, bisa tanam durian. Apa dalam kaitan agama? Itu tanam-tanaman adalah amal perbuatan. Kemudian tanam-tanaman itu pasti ada hama, ada babi, ada kerbau, ada kambing. Perlu dipagar. Apa itu pagar dalam akidah, dalam hidup, dalam ilmu agama? Itu tasawuf. Kenapa? Supaya kita tidak ada riya, tidak ada ujub, sehingga amal-amal perbuatan yang kita lakukan senantiasa ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka cari ilmu, karena ilmu merupakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Setelah berilmu, amalkan. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, "An-nas kulluhum mauta." Manusia itu mati ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna niyamun, orang yang berilmu itu tidur. Ilal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna mukhtaruna, dan orang yang mengamalkan ilmu banyak yang keliru, banyak yang sombong, banyak yang angkuh.